Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama Kabar NKRI. Nah Sobat, kali ini Kabar NKRI punya berita lagi nih mengenai tokoh Papua yang katanya menyebut kalau OPM itu sudah punah. Yang ada sih hanya KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di pegunungan. Iyakah? Kita buktikan saja. Oke, sebelum lanjut informasinya nih Sobat NKRI, jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol notifikasinya atau loncengnya. Sobat NKRI, tokoh pemuda Papua Ali Kabiai menyatakan jika kondisi organisasi Papua Merdeka atau OPM saat ini tuh sebenarnya sudah punah. Sedangkan yang ada saat ini yang sering melakukan serangan atau tindak kekerasan di Papua itu adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pegunungan. Kondisi saat ini di Papua kalau menurut Ali Kabiai, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelumnya yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI itu adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Diakui Ali, OPM ini sudah dari dulu menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai atau pesisir Papua. Dan OPM dulu lahir dari gerakan spiritual bawah tanah air kekerasan. Jadi ceritanya nih Sobat NKRI bermula dari tahun 1963. Aser Demoteka yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura. Kemudian muncul juga gerakan pro kemerdekaan Papua di Manokwari pada tahun 1964. Tokohnya adalah Terianus Aronggear. Organisasi Terianus ini dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan nama OPM ini semakin dikenal di tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari. Nah, seiring berjalannya waktu nih Sobat, pergolakan OPM pada waktu itu orang Papua Pantailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksinya. Namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah dan berjalannya waktu, kesejahteraan orang Papua Pantai mulai menjadi perhatian pemerintah nih. Ali menyebut fakta saat ini buktinya sudah banyak tuh anak-anak Papua Pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan juga diberikan jabatan-jabatan fungsional. Selain itu juga, anak-anak pantai ini banyak loh yang mengabdi kepada NKRI melalui TNI Polri, kesempatan di berbagai bidang olahraga. Jadi pemerintah NKRI ini juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pemuda Papua untuk belajar dengan beasiswa. Membuat banyak para pemuda Papua yang sukses di berbagai bidang, baik pemerintahan pusat ataupun juga di daerah. Dan setelah para tetua mereka meninggal, menurut Ali Kabiai, pada titik inilah OPM itu udah nggak ada alias sudah punah karena secara tidak langsung gerakan OPM tidak dilanjutkan nih oleh para penerus keluarga mereka. Sebagai contoh sebut Ali Kabiai yaitu Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu Teis Hio Eluai yang merupakan tokoh perjuangan Papua Merdeka yang kini anaknya Yanto Eluai ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan terus melakukan terobosan nih bersama pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai ini juga mengaku ketika negara sudah sangat memberikan perhatian kepada masyarakat Papua baik kesejahteraan, kesempatan belajar, maupun dalam hal menduduki pemerintahan yang dulu mereka menyebut dirinya OPM, sekarang sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Jadi kalau masih ada yang menyebut diksi OPM, TPNPB, mereka itu sebenarnya adalah bagian penyusupan politik ya, bukan murni dari mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang dulunya adalah tergabung dalam organisasi Papua Merdeka sudah punah katanya gitu. Jadi omong kosong kalau ada OPM, TPNPB. Karena yang ada saat ini itu adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berada di area pegunungan. Nah, jadi itulah penuturan salah satu tokoh Papua yang menyebut kalau sebenarnya OPM itu sudah punah, yang ada itu hanya KKB yang ada di pegunungan. Ya udah, semoga aja memang benar seperti itu ya. Kita juga akan tunggu kabar terkini seperti apa perkembangan di sana.
Semoga juga TNI Polri masih bisa selalu menjaga keamanan dan kedamaian sehingga masyarakat di Papua bisa merasakan ketenangan dan kedamaian dan bisa beraktivitas tanpa ada kecemasan ya. Amin. Oke deh, sampai di sini dulu Sobat NKRI informasi dalam perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi dengan informasi terupdate lainnya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.